Dunia sedang memasuki era baru. Era di mana kekuatan tak lagi diukur dari jumlah senjata atau tambang minyak, tapi dari seberapa besar kendali sebuah bangsa atas datanya, atas teknologinya, atas kecerdasan buatannya sendiri. Di tengah gegap gempita revolusi kecerdasan buatan, Indonesia masih bertanya-tanya, bisakah kita membangun teknologi kita sendiri? Atau, kita hanya akan jadi pasar bagi mesin asing yang menulis masa depan kita? 85% perangkat keras dan lunak yang digunakan di Indonesia hari ini berasal dari luar negeri. Dari sistem operasi ponsel, mesin rekomendasi media sosial, hingga infrastruktur cloud tempat data warga disimpan. Kita bicara tentang ratusan juta data penduduk, aktivitas ekonomi, dan bahkan sistem pemerintahan yang berjalan di atas server asing. Ketergantungan ini membuat Indonesia berada di posisi yang rapuh. Karena di balik setiap teknologi impor, ada algoritma yang tidak kita kuasai, dan data yang tidak sepenuhnya kita miliki. Tapi pertanyaan sebenarnya bukan, apakah kita tertinggal? Melainkan, apakah kita berani mengejar? Indonesia sebenarnya memiliki modal besar. Populasi 280 juta jiwa, usia produktif tertinggi di ASEAN, dan lebih dari 200 universitas teknik yang setiap tahun meluluskan ratusan ribu mahasiswa STEM. Tapi, masalahnya bukan jumlah orang pintar. Masalahnya adalah arah. Selama ini, riset sering terputus dari industri. Ide bagus berakhir di jurnal, bukan di pasar. Dan birokrasi membuat penemuan kehilangan napas sebelum sempat tumbuh. Banyak startup lokal tumbuh dengan semangat, tapi tercekik oleh biaya cloud yang mahal, minimnya GPU nasional, dan kurangnya dukungan pemerintah. Kita ingin menciptakan AI, tapi tidak punya computer power. Kita ingin mengolah data, tapi datasetnya tersebar, tidak terstandar. Bahkan tidak bisa diakses karena tumpang tindih regulasi. Negara lain sudah melangkah lebih cepat. Cina memiliki National AI Plan sejak 2017. India punya Digital India Mission dan chip produksi lokal. Uni Emirat Arab bahkan punya Menteri AI dan Universitas AI pertama di dunia. Mereka sadar, masa depan bukan hanya tentang menguasai teknologi, tapi menguasai narasi digital bangsanya sendiri. Sementara Indonesia masih menjadi konsumen, bukan pencipta. Pertanyaannya, apakah kita mau terus begitu? Atau kita siap membangun AI Nusantara, AI yang berpikir dengan nilai, bahasa, dan data kita sendiri? Untuk membangun teknologi sendiri, kita tidak butuh mukjizat. Kita butuh strategi nasional. Tahap pertama, infrastruktur dan kedaulatan data. Indonesia harus memiliki pusat komputasi nasional, GPU farm, dan cloud lokal yang aman untuk data pemerintah dan riset. Tahap kedua, data governance. Buat sistem data publik yang bisa diakses akademisi dan startup, dengan perlindungan privasi dan etika yang kuat. Tahap ketiga, investasi SDM dan pemerataan pendidikan teknologi. Dari SD sampai universitas, anak-anak Indonesia harus punya kesempatan belajar coding, analisis data, dan berpikir komputasional. Dan jangan hanya di kota besar. Buat AI Learning Centers di Papua, Kalimantan, NTT. Agar kecerdasan buatan benar-benar buatan semua anak bangsa. Pendidikan teknologi tak bisa hanya jadi jargon kampus. Harus jadi gerakan nasional. Kita butuh pelatihan massal, beasiswa teknologi di daerah, dan sistem sertifikasi untuk pekerja digital. Dengan begitu, AI bukan hanya milik segelintir elit di kota besar, tapi alat produktivitas nasional, dari petani, nelayan, sampai pelaku UMKM. Bayangkan AI yang membantu petani di Lombok memprediksi cuaca, atau nelayan di Natuna melacak ikan lewat satelit. Bayangkan AI bahasa Indonesia yang mengerti logat Papua, Batak, dan Bugis. Itu bukan mimpi. Itu masa depan yang bisa kita bangun jika mau berinvestasi pada manusia. Bukan hanya mesin. Tapi pembangunan ekosistem teknologi juga harus didorong oleh kebijakan yang berani. Pemerintah perlu menjadi pembeli pertama inovasi lokal. Terapkan fast track procurement untuk produk buatan dalam negeri. Beri insentif pajak bagi perusahaan yang meneliti dan memproduksi teknologi di Indonesia. Dan yang tak kalah penting,
buat iEthics Council Nasional. Karena teknologi tanpa etika hanya akan menciptakan mesin yang dingin tanpa nilai kemanusiaan. AI Indonesia harus lahir dari nilai Pancasila, gotong royong, keadilan, dan kebermanfaatan sosial. AI yang bukan hanya cerdas secara algoritma, tapi juga berhati Nusantara. Dalam 10 tahun ke depan, potensi ekonomi digital Indonesia bisa melampaui 300 miliar US dollar. Tapi hanya jika kita berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi pemain utama. Dunia sedang mencari alternatif dari dominasi teknologi Amerika dan Cina. Indonesia punya posisi strategis, pasar besar, politik stabil, dan semangat muda. Kita bisa jadi middle power di bidang AI, jika berani membangun industri kita sendiri. Karena di era baru ini, kemandirian bukan hanya soal pangan dan energi, tapi juga soal data, server, dan algoritma. Itulah bentuk baru dari kedaulatan bangsa. Indonesia tidak kekurangan otak. Indonesia hanya butuh keyakinan bahwa masa depan digital bukan milik segelintir raksasa dunia, tapi milik anak-anak yang tumbuh di tanah ini. Kecerdasan buatan tak harus buatan asing. Ia bisa lahir dari tangan bangsa sendiri. Asal kita berani bermimpi, berani membangun, dan berani berkata, "Ini AI buatan Indonesia."